Perkenalkan, nama saya Irsa Nurningsi. Saya kelas 11 TCKT 2, nomor absen 13. Di sini saya akan membahas tentang accessing command line. Sebelumnya ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu change language in Debian. Yang kedua yaitu pengenalan basic terminal. Yang ketiga, password root pada Ubuntu. Pada materi pertama ini kita akan mengubah bahasa Debian menjadi bahasa Inggris. Untuk proses instalasi di video sebelumnya, saya memilih bahasa Indonesia dan sekarang saya akan mengubahnya lagi. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox, lalu running Debian, kita login, terus masukkan sandinya, terus kita enter. Sekarang kita cari terminal, terus kita klik, lalu kita ketik perintah su atau switch user. Setelah itu kita enter. Setelah itu masukkan passwordnya, terus kita enter. Kita ketik perintah sudo spasi dpkg min reconfigure localhost, lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke local to beginner. Kita akan mencari kode bahasa Inggrisnya. Kalian scroll ke bawah, terus kita pilih yang INTF, lalu kita spasi, kita pilih yang INUSTF, terus kita enter. Jika sudah muncul generation.com, itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu kita cari pengaturan, lalu kita klik, terus kita scroll, kita pilih yang wilayah dan bahasa. Kita ganti bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kita klik format, terus kita klik United Status, terus klik selesai. Terus kita klik yang bahasa. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandinya. Terus kita klik autentikasi. Terus kita pilih ini harus di power off dulu. Lalu kita akan running kembali. Terus kita login. Kita masukkan passwordnya. Di sini kita dimintai persetujuan untuk mengubah nama folder. Lalu ini unduhan menjadi download. Teman-teman bisa pilih keep all names atau update names. Karena kita ingin mengubahnya ke bahasa Inggris, kita pilih update names. Nah, sekarang bahasa Debian sudah menjadi bahasa Inggris. Di sini yang tadinya aktivitas berubah menjadi activities. Lalu ini tipe to search, kita juga bisa mengecek pengaturan. Sekarang sudah berubah menjadi setting. Untuk materi yang kedua ini kita akan belajar tentang pengenalan dasar terminal. Perlu teman-teman ketahui, basic terminal adalah satu konfigurasi atau perintah dasar yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Sebelum masuk ke perintah yang membutuhkan server dan konfigurasi yang lebih rumit, kita akan mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Langsung saja kita running, terus kita login terlebih dahulu, terus masukkan passwordnya. Setelah itu kita cari terminal, kita klik. Perhatikan tulisan ini, saya akan jelaskan maksud dari tulisan ini. Irsa adalah nama user yang kita tetapkan saat proses instalasi. Untuk mengecek nama user, kita bisa ketik perintah whoimi, lalu kita enter. Lalu hasilnya akan menampilkan Irsa. Irsa adalah hostname yang merupakan nama untuk jaringan. Misalnya, jika server saya berada di Surabaya dan saya sendiri berada di Bandung, saya bisa mengakses server menggunakan hostname ini. Untuk mengecek hostname, menampilkan static hostname yaitu Irsa, tanda lengkung menandakan bahwa kita berada di home directory. Untuk membuktikannya, kita bisa ketik perintah pwd atau print working directory.
Nah, di sini hasilnya akan slash home slash irza. Tanda dolar menandakan hak akses. Tanda dolar ini menunjukkan bahwa kita memiliki hak akses biasa. Jika ingin mendapatkan hak akses yang lebih tinggi yaitu root, maka tandanya akan berubah menjadi pagar. Bagaimana cara masuk ke root? Ketik su, terus enter, masukkan passwordnya. Ya, tanda dolarnya sudah hilang ya. Ini menandakan kita sudah masuk ke root sehingga kita bisa mengakses direktori apapun. Selain itu, tanda lengkung juga hilang karena kita sudah tidak lagi berada di home directory. Home directory untuk root itu berbeda. Untuk masuk ke home directory root, kita bisa ketik perintah cd / root. Kita enter. Terus untuk mengeceknya, kita ketik lagi pwd lalu enter. Hasilnya akan menunjukkan /root. Untuk keluar dari root, kita bisa ketik exit. Nah, sekarang kita sudah kembali ke user biasa ya teman-teman. Nah, segitu saja materi yang kedua. Pada materi yang terakhir ini, kita akan membuat sandi root di Ubuntu. Ubuntu berbeda dengan Debian. Saat proses instalasi, Debian ada parameter untuk membuat sandi root. Sedangkan pada Ubuntu tidak ada parameter tersebut. Jadi, kita harus membuatnya setelah instalasi. Langsung saja kita ke Ubuntu. Lalu kita running. Di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Masukkan password yang lama. Jika Debian kita ketik su akan langsung muncul permintaan sandi, tetapi pada Ubuntu server kita belum memiliki sandi root, jadi kita tidak bisa langsung masuk ke root. Sekarang kita akan membuat sandi root dengan mengetik perintah sudo passwd. Terus kita enter. Setelah itu masukkan sandi yang lama, terus enter. Lalu kita masukkan sandi yang baru. Teman-teman bebas bisa pakai sandi yang lama atau mau buat yang baru. Di sini saya pakai yang lama saja supaya gampang. Terus kita konfirmasi lagi passwordnya. Setelah itu kita bisa coba masuk ke root dengan mengetik su, terus enter, masukkan sandi yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita sudah di root ya teman-teman. Untuk memastikan, kita bisa ketik pwd, terus kita enter. Nah, di sini tertera /home /irza. Kita masuk ke home directory root. Ketik cd /root, terus kita enter. Kita ketik pwd, kita enter. Sekarang sudah menunjukkan root. Nah, gitu saja materi yang terakhir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.